Persiapan menyambut Ramadan. Kesempatan bertemu Ramadan merupakan karunia Allah yang sangat berharga. Ia adalah bulan bertabur fadilah, keutamaan, dan kemuliaan. Ia juga merupakan mahathah, terminal, checkpoint, dan menambah iman, takwa, dan bekal amal untuk akhirat. Oleh karena itu, kedatangannya perlu disambut dengan persiapan yang serius. Yang pertama, senantiasa berdoa. Berdoa merupakan ibadah yang dengannya para hamba mengkomunikasikan hajat dan harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitannya dengan menyongsong dan menyambut bulan Ramadan, doa yang dimaksud adalah memohon kepada Allah karunia, umur panjang hingga berjumpa dengan Ramadan. Termasuk yang harus kita mohon adalah kekuatan, kemudahan, dan taufik darinya untuk mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah, amal soleh, dan ketaatan kepadanya. Sebab tidak sedikit orang yang menanti dan merindukan Ramadan, tapi ketika Ramadan datang, ia tidak memperoleh manfaat sama sekali. Ia tidak dapat memanfaatkan Ramadan dengan beribadah secara maksimal. 2. Bergembira dengan kedatangan Ramadan. Di antara alamat tanda-tanda keimanan seseorang adalah bersukacita, bergembira dengan datangnya musim ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mentabsyir, menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya bila akan datang kedatangan Ramadan. Biasanya kabar gembira busyra yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa penjelasan keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Beliau mengembirakan mereka dengan memotivasi, memanfaatkan momen Ramadan, dan berusaha meraup keutamaan-keutamaannya. Beliau bersabda, Ramadan telah mendatangi kalian. Allah mempardukan kepada kalian berpuasa pada bulan ini. Pada bulan ini, pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebaikan di dalamnya, maka terhalangi dalam kebaikan itu pula. Semoga dengan perasaan gembira dan sukacita akan kedatangan Ramadan akan lahir semangat, tekad, dan azam serta kesungguhan dalam mengisi Ramadan dan berbagai ibadah lainnya. Ketiga, taubat dari dosa dan maksiat adalah suatu yang perlu dilakukan dalam menyongsong dan menyambut Ramadan, karena bulan Ramadan nanti kita akan melakukan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sementara dosa dan maksiat dapat menghalangi seseorang dari ketaatan. Pemilik hati yang tertutupi oleh karat dosa dan maksiat biasanya berat melakukan ibadah dan amal soleh. Oleh karena itu, mari kita berusaha bersihkan hati dari dosa dan noda dan maksiat dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, persiapan dan perencanaan target.
Agenda ibadah dan amalan soleh pada bulan Ramadan, semisal puasa, sholat tarawih, tilawah Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya perlu disiapkan dan direncanakan dengan matang. Karena gagal menyiapkan dan merencanakan sama dengan menyiapkan dan merencanakan untuk kegagalan pula. Persiapan dan perencanaan yang baik insya Allah akan sangat membantu maksimalkan ibadah dan amal soleh pada bulan Ramadan yang mulia ini. Di antara ibadah yang perlu disiapkan dan direncanakan misalnya adalah bacaan Al-Quran. Misalnya, bila kita menargetkan 10 kali hatam selama Ramadan, berarti hatam setiap 3 hari atau 10 juz dalam 1 hari. Bila ingin menghatamkan 5 kali selama Ramadan, berarti setiap 6 hari harus hatam 1 kali atau 5 juz dalam 1 hari. Amalan lain yang perlu disiapkan dan direncanakan adalah target harian bersedekah. Sebab sedekah merupakan salah satu amalan utama pada bulan Ramadan selain puasa, tilawah Al-Quran, dan amal-amal lainnya yang ada pada bulan Ramadan. Misalnya target sedekah 1.000 sehari, sekardus air mineral sepekan, 1 kilo kurma 3 hari, dan seterusnya haruslah kita targetkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seafdol-afdolnya sedekah adalah pada bulan Ramadan. Sedangkan keutamaan memberi suguhan buka puasa terangkan dalam beberapa hadis sahih, diantaranya dikeluarkan Imam Ahmad dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Barang siapa menyediakan iftar, suguhan, makanan, minuman, berbuka bagi yang berpuasa, niscaya itu akan menjadi penghapus dosa dan menjadi pembebas dirinya dari api neraka. Yang kelima yang harus disiapkan dalam menyambut Ramadan adalah ilmu fikih Ramadan. Islam sangat mementingkan ilmu sebelum berkata dan beramal, yakni amalan tersebut harus benar dan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, guna menyambut Ramadan dengan ilmu, perlu kiranya menyegarkan kembali pelajaran tentang fikih ibadah dan terutama fikih pada bulan Ramadan. Semisal fikih puasa, sholat tarawih, zakat, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan.